di antara perubahan-perubahan yang belum terstruktur ini, mana sih Mas kalau dari pandangan Mas Bukik ini yang perlu harus segera dibenahi di pendidikan kita ini, Mas? Wah, kalau itu bisa banyak ya keluarnya ya. Eh, banyak sekali yang perlu perlu diubah. Tapi yang menurut saya paling mendasar dan mungkin ini jarang dibicarakan di Oh, sejumlah forum itu adalah implikasi undang-undang pemerintah daerah terhadap pendidikan. oh, Itu yang jarang sekali dibahas. Jadi teman-teman, ownernya guru, ownernya kepala sekolah, ownernya sekolah itu bukan Menteri Pendidikan. hmm. Karena Terus, karena hmm, kita menggunakan otonomi daerah ya, sehingga hmm, ownernya guru, ownernya kepala sekolah, dan ownernya sekolah itu adalah pemerintah daerah. hmm, Jadi iya, iya, sesimpel Menteri Pendidikan itu nggak bisa ngangkat, nggak bisa mencat guru. Menteri hmm, Pendidikan itu nggak bisa ngangkat dan nggak bisa mencat kepala sekolah. iya, iya, Nah, yang punya otoritas siapa? Pemerintah daerah. Nah, sayangnya wacana ini tenggelam, gitu ya. Wacana ini tenggelam sehingga banyak masyarakat, bahkan mungkin Mas Fauzan sendiri, itu iya, yang tidak menyadari bahwa kewenangan pemerintah daerah itu begitu besarnya dalam menentukan arah perubahan pendidikan. Bahwa betul norma kebijakan itu ditentukan oleh kementerian, iya. Tetapi bagaimana pelaksanaan di lapangan hmm, itu yang terjadi, ya itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Sehingga kalau di lapangan isu yang paling dikhawatirkan oleh guru-guru adalah kalau nanti bupatinya ganti, kepala sekolahnya akan ganti. Karena biasanya kepala sekolah itu dapat tekanan tertentu dari pihak-pihak tertentu untuk mendukung di pilkada. Nah, nanti hmm, kalau salah pilih dukungan, yang didukung itu kalah, itu ya siap-siap kehilangan jabatan kepala sekolah. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu kalau ngomong di lapangan kondisinya seperti itu. Jadi kekhawatiran, ketakutan terbesar itu adalah pada bagaimana pemerintah daerah itu mengelola pendidikan. Ya, hmm. dulu. Berarti ini juga terkait kompetensi si gurunya itu sendiri ya, Mas. Berarti kalau hanya dari kepala daerah ini yang menentukan gitu, berarti kan peraturan-peraturan itu yang terkait di daerah-daerah tersebut itu kan tanggung jawabnya ada di si kepala daerah. Kan kayak sekarang Ya, terjadi mungkin kita temui di beberapa daerah gitu. Banyak perilaku guru-guru yang sebenarnya kadang kita lihat di pemberitaan ini menyimpang, ada terkait kasus apa, kasus ini gitu loh. Berarti di sini ada tanggung jawab wewenang dari pemerintah daerah untuk melihat kompetensi-kompetensi guru-guru ini, Mas. iya, iya. Jadi Hmm. kalau ada guru yang tadi melakukan hal-hal yang aneh tadi itu, ya sesimpel tadi, sesimpel menteri mau mencat juga nggak bisa. Yang Hmm. yang menentukan nasibnya guru itu adalah ya kepala daerah, atau dalam hal ini diwakili oleh eh, kepala dinas ya. Nah, ini ini yang saya soroti dalam konteks bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah gitu ya. Tapi Hmm. dalam konteks karena isu ini tidak terangkat dengan baik, akhirnya proses pemberdayaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pendidikannya itu tidak terjadi. Hmm. Jadi Iya, iya. ya kayak apa ya, kasihan lah ya, regulasinya, undang-undangnya memberikan mandat, kewenangan dan tanggung jawab mengurus pendidikan pada pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerahnya tidak mendapatkan tidak mendapatkan peningkatan kapasitas, tidak mendapatkan pemberdayaan eh, yang membuat mereka bisa efektif mengelola pendidikannya. Dan ini menurut saya juga salah satu
PR terbesar yang belum selesai sampai hari ini sih. Itu Hmm. PR terbesarnya di situ. Terus Mas, tadi aku juga tertarik nih dengan pernyataan Mas Mukik yang bilang kalau guru-guru ini ada kekhawatiran juga jika kepala daerahnya diganti, dia juga was-was kan. Nah, ini berarti apakah sistem politik itu masuk Mas di dalam pendidikan ini sendiri gitu? Atau sampai sejauh mana sih Mas akhirnya pengaruh-pengaruh terhadap kepemimpinan kepala daerah ini berpengaruh berefek besar terhadap si guru-guru ini Mas? Hmm, Tidak terjadi di semua daerah gitu ya. Tapi memang Hmm. terjadi di sejumlah daerah di mana kandidat-kandidatnya itu tidak punya etika gitu ya, menggunakan Hmm. berbagai cara, termasuk untuk mengkonsolidasikan guru dan kepala sekolah gitu, untuk mendukung dirinya. Itu terjadi sih di sejumlah daerah. Mungkin berarti betul Mas ya, kayak tadi blueprint kita ini ya, blueprint ini yang kita belum miliki ya, sehingga jadi apa antara sinkronisasi pusat dan daerah ini akhirnya ada terbatas di rules-rules tertentu atau regulasi tertentu ya Mas ya. Ya, ya. Jadi semisal ya, karena Nah, pengaturannya, karena pendekatan kapasitasnya itu tidak terjadi, akhirnya ketika guru yang merasa mendapatkan mutasi tidak semestinya, hmm, tanpa dasar alasan yang jelas, itu tidak punya mekanisme banding terhadap keputusan pemerintah daerah. Ya mereka cuma bisa ya pasrah, ya jadi akhirnya cuma jadi korban gitu.